janji Tuhan pun tetap. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Firman dan perintah Tuhan ku taati selalu. Akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan utuh, janji Tuhan pun tetap. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Firman dan perintah Tuhan ku taati selalu. Akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan utuh, janji Tuhan pun tetap. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Firman dan perintah Tuhan ku taati selalu. Akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan utuh, janji Tuhan pun tetap. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Firman dan perintah Tuhan ku taati selalu. Akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak,
janji Tuhan pun tetap. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Firman dan perintah Tuhan ku taati selalu. Akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan utuh, janji Tuhan pun tetap. Kasih karuniaku. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua yang hadir pada ibadah sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah maupun di rumah sakit, ataupun yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita. Berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND, dari buku nyanyian HKBP nomor 14. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2, di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.
Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 216, kita nyanyikan ayat 2. Pada minggu reminiscere ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum yang Taurat keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kembali kita bernyanyi dari buku ND, buku nyanyian HKBP nomor 161 ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua kita semua bangkit berdiri. Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437. Kita nyanyikan ayat 1. Tuhan, nas epistel tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita membacanya secara responsoria. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya
yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 231. Kita nyanyikan ayat 1 sambil semua jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Horas. Warta Minggu tanggal 13 Maret 2022. Romawi 1. Pelayanan 1:1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 13 Maret 2022 adalah Minggu Reminiscere dengan topik Minggu berserah kepada rencana Tuhan atau Marguru Tulomoni Rohani di Bata. 1-2 Daftar Petugas Minggu tanggal 13 Maret 2022. Daftar Petugas Pemandu Lagu dan Pertanyaan Week tahun 2022 dapat kita baca di warta yang sudah dikirim di week. 1-3 Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak kedua laki-laki bagi keluarga Dedi Rinaldo Merpaung STT Pel, Ibu Dr. Mona Lisa Bur Sihotang dari Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1-4 Rencana pernikahan. Pertama,
Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ibtu Eprata Hamonangan Sinaga STRK Sik, anak dari Bapak Situa AKBP Purnawirawan Timbul Halomuan Sinaga almarhum Ibu Desima Justiana Boru Sigalingging, Jemaat GKPS Cempaka Putih dengan tunangannya Hana Boru Purba SSMSC, putri dari Bapak Mangalam Purba almarhum Ibu Romantiar Boru Silaban, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wik Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 pukul 9 WIB di GKPS Cempaka Putih. Tuhan memberkati. 2. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Eno Susanto, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wik Kalisari, anak dari Bapak Tiawin Cing, Ibu Heni dengan tunangannya Monika Yesi Burmatondang, putri dari Bapak Situa Sopar Jameson Matondang almarhum, Ibu Elprida Junita Boru Sianturi almarhumah, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wik Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 pukul 9 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 15. Pertemuan dan bimbingan kepada Ruas Parguru. Gereja akan melaksanakan pertemuan dan bimbingan kepada Ruas Parguru. Adapun jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut. Ruas Parguru karena RPP, pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Maret 2022 masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang remaja Rumawi 2, pelayanan bidang koinonia 21 PA seksi remaja. Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 masuk pukul 17 WIB akan dilaksanakan PA seksi remaja secara onsite atau tatap muka dan live streaming bertempat di gereja. Dihimbau kepada seluruh remaja untuk dapat menghadiri acara PA tersebut. 22. Bonataun Ama Saresot HKBP Kramat Jati. Sesuai dengan program kerja Resort tahun 2022, pelayanan bidang koinonia pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai, akan dilaksanakan acara kebaktian Bonataun Ama Saresot HKBP Kramat Jati bertempat di Buperta Cibubur. Dihimbau kepada seluruh anggota Punguan Kor Ama, Punguan Kor Ama Arbab, dan 3 orang jemaat mewakili Ama dari setiap wik untuk dapat hadir mengikuti acara ini. Rumawi 3, lain-lain. 31. Pangujakonon pendeta fungsional. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan nomor 08-PDT-SK-01-202 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung memutuskan dan menetapkan Pendeta Uluan Sitohang STH, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Diski, mulai tanggal 1 Februari 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kramat Jati Distrik 8 DKI, Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 dalam kebaktian pukul 11.30 sudah dilaksanakan
acara pangujakonon dipimpin oleh Pareses Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dan setelah ibadah tadi sudah ada pengujakonon dilanjutkan dengan acara Ramatama di Gedung Serbaguna. 32. Dana pensiun HKBP Gerakan 1000. Untuk membantu kondisi dana pensiun HKBP, pimpinan HKBP telah melaunching gerakan Rp1.000 per hari. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikutsertakan seluruh jemaat dalam menyelesaikan hutang dana pensiun HKBP. Sehubungan dengan hal tersebut, gereja akan menyediakan kotak gerakan 1000 yang akan diletakkan di pintu utama gereja. Direncanakan pelaksanaan kotak gerakan 1000 dimulai hari ini tanggal 13 Maret 2022. Marilah kita turut bersama mendukung program gerakan 1000 ini. 33. Periodisasi seksi, pengurus pengumuman KOR dan pengurus WIK. Gereja akan melaksanakan periodisasi pengurus seksi, pengurus pengumuman KOR dan pengurus WIK periode tahun 2020 sampai 2022. Adapun jadwal pelaksanaan periodisasi seksi dan pengumuman KOR periodisasi tahun 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut. Seksi remaja, ruang remaja, Sabtu 19 Maret 2022 pukul 18 WIB. Pranaposo, tempat Gedung Serbaguna, Minggu 13 Maret 2022 pukul 19 WIB. Pengumuman Kornaposo, tempat Gedung Serbaguna, Minggu 13 Maret 2022 pukul 19.30. Seksi Naposo, tempat Gedung Serbaguna, Minggu 13 Maret 2022 pukul 20 WIB. Seksi Parupuan, tempat Gereja, Rabu 16 Maret 2022 pukul 18. Seksi Lansia Gedung Serbaguna, Kamis 17 Maret 2022 pukul 8.30. Dihimbau kepada jemaat kategori remaja, Pranaposo, Naposo, Parupuan dan Lansia untuk menghadiri acara periodisasi tersebut. 35. Himbauan. Melihat perkembangan kondisi PPKM di daerah DKI Jakarta yang sudah level 2, maka pemakaian Gedung Serbaguna 75%, yaitu kapasitas 200 orang, dan mengikuti prokes atau pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ukur suhu, dan dilarang berkerumunan. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691. Kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Pikiran dan perbuatanku
serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah pada minggu ini, minggu reminiscere dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Marilah kita dengarkan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal Abraham? Abraham sangat terkenal sebagai tokoh salah satu dalam Alkitab yang disebut adalah Bapa orang yang percaya. Saya mengajak kita semua untuk memasuki
dalam teks ini kita berada di dalam kegalauan, kita berada di dalam kecemasan, kebimbangan, keraguan. Itulah namanya dinamika iman. Iman yang hidup itu memiliki dinamika. Tapi kalau iman yang pasif, mati, dia datar. Sebagaimana orang ketika meninggal tidak ada lagi denyut jantungnya, datar dia, monoton dia, tidak bergerak sama sekali. Itulah kalau imannya sudah tidak berfungsi lagi. Tapi kalau saudara-saudara semuanya masih di dalam tanda kutip pergumulan dalam kehidupan ini, berarti imannya itu masihlah boleh dikatakan hidup, bergerak, dinamis. Ya. Ini kita boleh cek dalam perjalanan hidup kita yang menghadapi banyak aneka ragamnya, suka maupun duka kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudariku, untuk mencapai tingkat kedewasaan iman yang tinggi sangat dibutuhkan kepercayaan. Jadi jangan main-main dengan iman itu, ya. Timbul tenggelam seperti itu. Kalau kita mau siap menghadapi kenyataan ini dengan kita memperoleh kekuatan dan menaklukkan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang memblok diri kita untuk tidak dekat pada Tuhan. Oleh karenanya saya sangat bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, lalu turunnya hujan tadi, ini umat pada datang ke gereja dan cukup banyak. Ini indikasi yang bisa saya katakan bahwa saudara-saudari rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Rindu untuk menyampaikan isi hatinya, baik yang diucapkan atau yang tidak terucapkan. Sebagaimana di sini kita lihat dialog antara Tuhan dengan Abraham terjadi. Demikian juga saya berharap kita juga bisa dan hidup di dalam dialog setiap saat dengan Tuhan. Dalam dialognya itu muncullah Tuhan memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Abraham bukan manusia yang sempurna seperti kita itu. Ya. Mengalami pasang surut dalam kehidupan ini. Bisa saat kita bersuka cita, tapi bisa saat kita berduka cita. Tapi bagaimana kita menyikapi kehidupan? Saya pernah mendengarkan seperti ini. Sebenarnya realita kehidupan kita itu adalah 10%. Tetapi 90% bagaimana kita menyikapi realita yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Ya. Tapi sering terbalik, realita 10% itu kita besarkan menjadi 90%. Sehingga sikap kita menghadapinya hanya 10%. Jadi lebih banyak kita menghadapi permasalahan sangat besar, sementara ketidakmampuan kita sangatlah rendah menghadapi semuanya itu. Padahal sebenarnya 10% sajanya realita yang kita hadapi. Ya. Misalnya, kita bersedih, kita menangis, kita gelisah,
kita ketakutan dengan banyak faktor penyebabnya. Tetapi itu sudah sangat-sangat mengganggu kehidupan kita. Padahal teori itu mengatakan sebenarnya itu sedikit saja realita itu. Yang diharapkan adalah 90% bagaimana kita menyikapi realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam sejarah kehidupan Abraham, ia telah menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, menempati tanah perjanjian pada waktunya. Namun demikian kenyataannya pada saat itu, ia belum juga memiliki anak kandung. Umur berapakah Abraham di saat lahirnya Ismail yang disebut bukan dari Sarah hubungannya? Saat itu umurnya 86 tahun. Coba bayangkan, apakah mungkin itu 86 tahun bisa memiliki anak kandung? Abraham sampai sempat berpikir bahwa dirinya akan meninggal tanpa mempunyai anak. Kita lihat tadi di ayat 2 tersebut. Tapi di tengah kegalauan umat, saudara-saudaraku, Tuhan tidak diam. Jadi jangan pernah kita berpikir kita sendiri dalam hidup ini. Dia ada selalu menyertai kehidupan kita sebagaimana sebagaimana Allah menyertai Abraham ini dalam kisah teks ini. Tuhan meneguhkan janjinya sekali lagi kepada Abraham pada ayat 4 dan 5. Dikatakan di ayat 4 dan 5, datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Memang terkadang ya gak habis pikir kita melihat pekerjaan Tuhan itu sungguh sangat dahsyat. Di luar dari pemikiran manusia itu. Tapi itulah memang Allah yang supranatural. Allah yang tidak bisa kita pahami secara 100%. Tapi dalam firman Tuhan kita mengenal siapakah Allah itu. Allah itu bukan sama dengan kita manusia. Sungguh sangat berbeda. Kita berpikir A, dia bisa berpikir Z. Kita bisa ragu tetapi dia tidak pernah ragu akan janjinya. Dengan pernyataan Allah bahwa dia senantiasa menepati janjinya. Dan Abraham mengaminkan itu. Luar biasa bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Abraham pun percaya terhadap janji itu dan Allah memperhitungkan sikap tersebut sebagai kebenaran. Dia katakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jalan panjang memang harus dilalui Abraham. Karena janji Tuhan tidak cepat atau langsung digenapi secara keseluruhan. Itulah Allah kita. Manusia sering berjanji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Janji-janji palsu.
baik terjadi di tengah-tengah kehidupan anak muda dan juga dalam kehidupan suami istri bisa terjadi. Bahkan dalam usaha dagang atau kita sebut bisnis. Ya. Manusia penuh dengan janji. Tapi banyak yang mengingkari janji itu. Sedangkan janji Tuhan itu nampaknya lambat, bahkan sepertinya tidak mungkin. Padahal pasti janji Tuhan itu. Penduduk di dunia ini sekitar 7 miliar lebih. Kalau disebut bintang-bintang, ya, di langit, berapa banyak? Saudara tahu itu? Berapa banyak bintang-bintang di langit? Ada yang mengatakan 200 miliar. Lebih jumlah bintang-bintang di langit. Kita melihat pertumbuhan anak-anak Tuhan di dunia ini semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Itu menunjukkan bahwa kesungguhan manusia untuk percaya kepada Tuhan semakin meningkat. Orang Kristen di dunia ini lebih banyak dari mereka. Hanya di Indonesia saja dia minoritas. Tapi bukan masalah minoritas, mayoritas. Tapi bagaimana kualitas dari iman kita yang bertumbuh mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi saksinya dalam kehidupan sehari-hari. Janji Tuhan pasti digenapi. Ada 3 aspek janji Tuhan terhadap Abraham. Yang pertama, Abraham percaya pada janji Allah. Dan karena itu dia meninggalkan kampung halamannya dan mengembara. Yang kedua, Abraham percaya bahwa Allah pasti akan memelihara dirinya. Yang ketiga, Abraham percaya bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak sesuai dengan janji Allah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bukan saja iman dibutuhkan untuk memperoleh janji itu, Allah juga akan menguji iman saudara dan saya. Semakin kita setia dengan iman kita, semakin baik kesempatan kita untuk memperoleh janji itu akhirnya. Allah bisa berjanji kepada kita. Dia mengatakan, aku menyertaimu, aku memberkatimu, aku mengasihimu. But kalau kita mereject, merasakan Tuhan itu tidak ada, tidak benar, itu sama saja bohong. Begitu. Haruslah kita aminkan dalam kehidupan kita tentang janji Tuhan itu adalah benar, nyata, hidup dalam kehidupan orang yang percaya. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak terlepas janji Tuhan itu diberikan dengan kita diuji dulu apakah kita setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, apa yang menjadi dapat kita petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama, percaya bukanlah barang jadi. Percaya bukanlah instan. Percaya bukanlah cepat disulap. Ada seperti itu. Bim salabim. Tidak seperti itu. Kepercayaan dalam diri seseorang merupakan suatu proses yang cukup panjang. Tidak bisa dikatakan cukup 1 hari. Tidak bisa dikatakan bila haus kita minum terus lega. Atau makan cabai terus pedas. Tidak seperti itu. Tetapi memang iman sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan. Dan tidak sekali jadi. Percaya berarti berserah diri kepada
rencana Tuhan yang pasti terjadi dan yang terindah. Ini dia yang harus kita renungkan pada minggu ini, Minggu Reminiscere. Minggu Reminiscere dikatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Kita meminta Allah, kita memohon kepada Allah di dalam doa kita, di dalam iman kita, bahwa agar Allah mengingat rahmat-Nya dan kasih setia-Nya di dalam pemeliharaan umat-Nya. Dan itulah iman kita kepada Tuhan. Di dalamnya adalah intinya berserah kepada rencana Tuhan. Itulah yang menjadi topik minggu kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sejauh mana kita mampu dalam perjalanan hidup kita ini berserah kepada Tuhan? Bukankah banyak yang menghalangi kita sehingga kita tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan? Padahal Allah sungguh menghargai orang percaya. Allah sungguh peduli terhadap kita. Allah sungguh mengasihi kita. Karena itu apapun persoalan yang kita hadapi, hanya iman kepada Allah lah yang akan menjadi kekuatan dan solusi dalam kehidupan kita. Sudah pasti kita menghadapi hambatan dalam hidup ini. Sudah pasti kita menghadapi tantangan. Sudah pasti kita menghadapi godaan dalam hidup ini. Sehingga membuat kita apa yang terjadi, perasaan yang muncul, kekhawatiran, cemas, ketakutan. Itu makanya seruan Tuhan kepada Abraham, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau kata-kata ini kita resapi saat kita mendengarkan firman Tuhan pada sore ini, mungkin kita sekarang ini mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami kecemasan yang luar biasa, mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita yang luar biasa, yang sehingga janji Tuhan itu samar-samar kita yakini benar ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya mengundang kita semua, bila itu masih ada terjadi dalam diri kita sekarang ini, apapun itu, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, baik soal pekerjaan, baik soal jodoh, baik soal relasi, biarlah itu semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Belajar untuk tetap percaya kepadanya dengan menyerahkan seluruh rencana kita kepada rencana Tuhan yang terindah. Oleh karena itu dibutuhkan apa? Yakni kesabaran. Bersabar menantikan jawaban doa kita. Bersabar dapat diperoleh apabila kita mampu menghadapi kesulitan hidup ini. Ada seorang pemuda datang kepada seorang bapak-bapak di dalam rumah Tuhan. Dia minta untuk didoakan supaya diberikan kesabaran. Tapi apa kata bapak-bapak yang dalam gereja ini? Dia berdoa demikian, Tuhan, berikanlah setiap hari untuk pemuda ini kesulitan. Berikanlah kepada pemuda ini pada siang hari kesulitan.
Berikanlah pada sore hari. Belum selesai, lalu pemuda ini menyangkal, kenapa kamu berdoa kesulitan? Saya minta supaya saya sabar dalam hidup ini. Lalu dijawab oleh seorang bapak ini, ketika saudara mampu menghadapi kesulitan, itu berarti saudara memiliki kesabaran dalam menghadapi segala pergumulan. Bapak Ibu, sangat penting kita menghadapi kesulitan apapun itu, baik itu ekonomi, baik itu pekerjaan yang belum jelas, bahkan belum ada, baik itu dalam studi kita, baik itu kita kehilangan yang kita kasihi. Berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, baik itu fisik kita yang lemah, yang sedang terbaring, terutama Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang mengikuti ibadah live streaming ini. Sudah pasti kita semua menghadapi kesulitan. Tapi janganlah menghindar dari kesulitan itu. Ada Tuhan yang bisa tempat kita mengadu. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, fokuslah pada iman, bukan pada keinginan daging. Pentingnya kita menyadari dalam hidup ini apa yang seharusnya kita butuhkan, apa yang seharusnya kita cari dalam hidup ini. Manusia sering gagal fokus sebagai pengikut Tuhan. Gagal fokus kepada Tuhan. Karena apa? Lebih condong kepada mendengar akan rayuan, godaan, menggoyangkan iman kita, sehingga mereka mengalami degradasi dari iman itu sendiri. Manusia fokus pada 3H. Apa itu? Dalam orang Batak mengatakan hasangapon, hagabeon, hamoraon. Hasangapon, prestise, kehormatan, hagabeon, keturunan, hamoraon, kekayaan. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka sudah merasa puas, sempurnakah apabila sudah memperoleh 3H tersebut? Saya mau tanya kita semua, sudah? Umpamanya saudara dalam pendidikannya luar biasa, dalam usahanya luar biasa, dalam pencapaiannya semua kayaknya up lah, naik begitu ya. Tapi coba tanya dalam hatimu, sudahkah puas? Tidak pernah puas manusia itu. Manusia terus menghadapi persoalan kesulitan besar untuk tidak mampu mengelola. Banyak orang tidak mampu menggunakannya secara benar menurut kehendak Tuhan. Lebih menyedihkan lagi, mereka harus memikirkan harta yang diperolehnya itu untuk diwariskan kepada siapa ketika ia akan meninggal dunia. Ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Batak terutama. Kalau orang tuanya kaya dan sudah tua dia, disinilah anak-anaknya mengambil hati dari orang tua ini. Supaya dia disukai dan nanti kalau meninggal orang tuanya diberikan warisan lebih banyak. Saya kira enggak ada lah di jemaat ini seperti itu ya. Itu sesuatu yang buruk saya pikir. Bila kita punya, kita mampu
masih mengharapkan dari orang tua dengan cara supaya kita memiliki warisan dari mereka. Ini suatu gambaran khawatir yang tidak baik. Sementara mereka tidak memiliki khawatir apakah menjadi ahli waris kerajaan sorga atau bukan. Orang memikirkan kekhawatiran kepada siapa ini hartanya nanti jatuh. Orang memikirkan kepada siapakah nanti menerima warisan ini. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana itu bisa diwariskan dengan hubungannya kepada kerajaan sorga, yakni iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hubungannya dengan orang yang merindukan seorang anak. Penting anak dalam kehidupan kita. Dia menjadi ahli waris. Tapi pertanyaannya, apakah hanya setara itu fungsi anak bagi kita? Ada nama, aku punya anak, begitu. Aku akan berikan kepada dia hartaku. Itu tidak cukup. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah wariskanlah kepada anak-anak kita iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena melalui iman percaya itu mereka bukan saja diberkati Tuhan dengan harta yang ada di dunia ini, tetapi juga harta sorgawi, serta Tuhan akan memampukan mereka menghadapi tantangan dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kiranya dengan firman Tuhan yang telah kita dengar ini memberikan pesan agar hidup kita fokuslah pentingnya sekarang ini tidak tawar-tawar lagi untuk bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Karena dengan kita memiliki iman, maka kita dibenarkan karena kita beriman. Dibenarkan bukan berarti kita orang yang tidak berdosa, tetapi kita percaya kepada Tuhan yang senantiasa menggenapi janjinya, makanya kita disebut anak-anak yang dibenarkan. Oleh karena itu, kita bersama-sama dalam memerangi kehidupan ini adalah milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Karena sangat bermanfaat, antara lain iman itu perlu untuk keselamatan, mengingatkan kita semua bahwa tujuan akhir hidup kita adalah kehidupan yang kekal, bukan di dunia ini. Yang kedua, iman merupakan anugerah, pemberian yang cuma-cuma kepada kita. Jelas dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi kita menjadi orang Kristen bukan semata-mata saya, tapi sudah itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kita sudah menjadi orang Kristen yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, iman merupakan suatu aktivitas manusia. Iman mengajak kita untuk bersyukur dikala berhasil memperoleh hidup sehat. Sekaligus iman yang sama membuat kita tetap bertahan dalam kesulitan, tidak jatuh dalam godaan. Jadi masalah punya harta atau tidak, masalah punya anak atau tidak, masalah punya jabatan atau tidak, itu tidak penting. Tapi yang terpenting adalah ikut Yesus. Anda kaya, tidak kaya, tapi yang penting ikut Yesus. Anda punya anak, tidak punya anak, yang penting ikut Yesus.
Anda punya jabatan, tidak punya jabatan, yang penting adalah ikut Yesus. Semua itu casingnya. Semua itu bunga-bunga dalam kehidupan ini. Tapi yang utama dan terutama dalam hidup kita, ayo kita bersama-sama semakin meningkatkan spiritualitas kita, kecintaan kita, keyakinan kita yang sungguh kepada Kristus. Sehingga kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu pun sukacita, biarlah dalam Tuhan kita bersyukur. Ketika itu menghadapi kedukaan, kegagalan, kehancuran, kehilangan, tetaplah kita bersyukur. Karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Iya, kita berdoa. Marilah kita tundukkan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari Minggu ini, Minggu Reminiscere, di mana kami sudah disapa oleh firman-Mu Tuhan, agar senantiasa hidup kami, hidup berserah kepadamu dengan rencana-Mu yang indah buat hidup kami. Yang pasti kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi kami beriman Tuhan sudah merancang itu bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, selalu ingatkanlah kami senantiasa untuk berserah diri padamu. Sehingga kami tidak mengandalkan apa yang kami punya sementara ini temporer, tapi kami mengandalkan iman percaya kami kepadamu yang memberikan nafas kehidupan kami, yang memberikan kesempatan bagi kami, yang memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengundang Engkau, berjalanlah terus di depan kami, tuntun kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami masing-masing, baik sebagai pemuda-pemudi, baik sebagai orang tua. Kiranya Engkaulah yang senantiasa menyertai hidup kami. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu Tuhan. Tapi karena kasih-Mu, rahmat-Mu yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa mengangkat kami, yang senantiasa menghibur kami, yang senantiasa menggenapi janji-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu yang beribadah di gereja ini maupun di tempat mereka masing-masing. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu HKBP Kramat Jati, para pelayan-Mu Tuhan, para majelis jemaat, kiranya Engkau memberikan kesehatan, umur yang panjang, hati yang mulia melayani-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin dekat kepadamu. Demikian juga jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lansia. Kiranya Engkau berkati mereka dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Bila mereka sedang menghadapi masalah rumah tangga mereka Tuhan, pulihkanlah. Bila mereka menghadapi masalah belum punya keturunan, kiranya Tuhan memberikan itu yang terbaik bagi mereka. Bila mereka mengalami masalah pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan tempat untuk mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka yang belum memiliki jodoh juga Tuhan, khususnya para pemuda-pemudimu yang sudah waktunya, kiranya Engkaulah yang senantiasa membuka hati mereka untuk memilih sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan menutup hati mereka Tuhan, egois, tidak perlu, tetapi mereka menyadari bahwa pentingnya untuk meminta kepadamu teman hidup yang setia. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk orang jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun yang di rumah sakit.
itu amang sintua STR Siregar, Yuliana boru Sitohang, M Marpaung, Nyonya Munte boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung boru Siman Kalit, Nyonya Simanjuntak Rosita boru Siaan, Nyonya Turnip boru Sihaloo, B Sibarani, Nyonya Aritonang Lince boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, amang sintua F Aritonang, M Marbun RS Pardede, Nyonya sintua SMT Simatupang boru Nenggolan, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru Siregar, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar boru Simanjuntak, JF Panjaitan, Nyonya Sintua H Sitorus boru Dolok Saribu, Nyonya Manurung boru Silitonga, Relus Sitorus, Nyonya Siaan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Sianipar boru Lumban Tobing, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Nyonya Manulang boru Gultom, W Sinambela S boru Sagala, Lumongga Hasibuan, Nyonya Siregar Festi boru Sianturi, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, Nyonya Purba boru Silaban Tupal Silitonga, Nyonya MS Sipahutar M boru Tagalung, PMP Marpau, Nyonya Panggabean boru Tagalung, Anton Siaan, Sebar Siregar, Nyonya Silaban boru Situmorang, Afiana boru Silaban yang di rumah sakit, amang sintua EM Butar-Butar, amang sintua Besi Dauruk, Angel boru Nadea. Tuhan, kami berseru memanggil namamu, kasihanilah mereka, tolonglah mereka, sembuhkanlah ya Tuhan, jamalah tubuh mereka yang lemah, berikan kekuatan bagi mereka, dan berikan kemenangan bagi mereka untuk mereka sembuh dari segala penyakitnya. Biarlah Tuhan iman selalu di dalam hati mereka untuk senantiasa percaya penuh kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi mereka. Kiranya Engkau juga berkati para tim medis, obat yang dimakan, dan juga makanan setiap harinya. Demikian juga pendampingan dari keluarga. Biarlah itu menjadi alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Di
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang Inang, saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah baik di gereja ini maupun yang di rumah atau di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentuh sakit di hatiku sejak Yesus di